warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memasuki materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, mata pencaharian masyarakat sebelum Islam bisa kita artikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam. Adapun pekerjaan yang dilakukan atau mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam diantaranya yaitu ada pertanian, perdagangan, dan juga peternakan. Nah, masyarakat Arab sebelum Islam ini ada yang tinggal di desa dan ada juga yang tinggal di perkotaan. Nah, masyarakat yang biasanya tinggal di pedesaan itu biasanya disebut dengan suku Badui. Sedangkan masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan itu disebut dengan suku Hadari. Nah, penduduk yang tinggal di daerah kota itu disebut dengan suku Hadari. Artinya penduduk yang menetap di kota, mata pencaharian mereka yaitu berupa berdagang. Sedangkan penduduk pedesaan atau yang disebut dengan suku Badui, pekerjaan mereka itu lebih seperti bertani dan juga beternak. Selanjutnya, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam yang pertama adalah peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka dinilai dan terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Binatang ternak yang mereka pelihara terutama adalah biri-biri, kambing, dan juga unta. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada pula yang mengembala ternak milik orang lain. Seperti contohnya yaitu Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW ketika beliau tinggal di Bani Sya'ad. Beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Mata pencaharian masyarakat sebelum Islam yang kedua adalah pertanian. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Di padang pasir hampir tidak ada pepohonan sama sekali. Tetapi ada juga sebagian yang tanahnya subur. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air atau yang disebut dengan oase. Dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dijual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupannya pada pertanian. Meskipun wilayah Arab dikelilingi lautan pada ketiga sisinya, namun wilayah ini nyaris tidak mempunyai sungai.
Jika ada itu hanya sebagai sungai-sungai kecil seperti itu, yang tidak berfungsi sebagai sarana pelayaran. Dalam dunia pertanian masyarakat Arab sebelum Islam, kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Ia sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, baik mereka yang kaya maupun miskin. Sebab tanpa pohon kurma, maka kehidupan di padang pasir akan semakin terasa sangat menderita. Pohon kurma sendiri di tanah Arab memiliki banyak kegunaan. Buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arab. Bijinya itu bisa digunakan sebagai persediaan untuk makanan unta. Sarinya yang dicampur dengan susu merupakan minuman yang khas bagi masyarakat Badui. Batang kayunya digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak, sedangkan daunnya itu digunakan untuk membuat atap rumah. Kemudian serabut pada dahannya digunakan sebagai tali tambang. Karena itu, pohon kurma selalu menjadi pujaan baik dan impian orang-orang Badui yang sepanjang hidupnya mereka kekurangan air dan buah-buahan. Nah, karena banyaknya manfaat yang bisa diambil dari tanaman kurma ini, maka tanaman kurma ini merupakan tanaman yang wajib yang harus ada di tanam yang tentunya bagi masyarakat Arab. Kemudian pada wilayah-wilayah pesisir pantai banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran. Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi. Pertanian mereka menggunakan sistem tada hujan, sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah, di wilayah Oman. Sedangkan di Hadramaut dan Mahra utamanya menghasilkan palawija. Hasil-hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas perdagangan di Arabia. Nah, selanjutnya yang ketiga, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam yang ketiga adalah perdagangan. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman jahiliyah sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan perdagangan mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta atau naik kuda. Negeri tujuan mereka antara lain yaitu Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Negeri-negeri itu sangat jauh dari Mekah. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang sangat luas selama berhari-hari. Biasanya mereka berangkat secara berombongan untuk menghindari adanya perompak selama mereka di perjalanan. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Mereka pergi berdagang kadang berminggu-minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan. Barang dagangan mereka antara lain berupa kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu kembali, mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk kembali dijual di kota Mekah dan Madinah. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Ukas yang terletak di dekat Ka'bah. Kemudian ada Pasar Zil Majad dan Pasar Majnah. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapatkan pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal dengan keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang Jazirah Arab melaksanakan ziarah atau ibadah haji setiap tahunnya.
Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat penting dalam dunia perekonomian, khususnya di Jazirah Arab, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan perdagangan musim panas ke negeri Syam. Adapun di surah yang mengabadikan tentang perjalanan perdagangan masyarakat Arab ini, yaitu surah Quraisy, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Pusat perdagangan seperti pasar-pasar tidak sekedar sebagai tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Dalam bidang ekonomi, riba sudah lazim dipraktikkan di Jazirah Arab. Bahkan Makkah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Nah, jadi mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam itu ada 3, yaitu ada pertanian, perdagangan, dan peternakan. Nah, untuk mata pencaharian peternakan dan pertanian ini biasanya dilakukan oleh suku Badui atau masyarakat Arab yang tinggalnya di daerah pedesaan. Sedangkan untuk suku Hadari atau masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, mereka mata pencahariannya itu berupa perdagangan. Bagi yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, biasanya barang-barang yang mereka perdagangkan itu dapat berupa kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Nah, untuk menempuh perjalanan menuju tempat mereka berdagang itu biasanya mereka bisa dengan berjalan kaki, menaiki unta atau kuda. Untuk mata pencaharian peternakan, biasanya hewan yang mereka pelihara itu berupa biri-biri, kambing, dan unta. Sedangkan untuk pertanian, biasanya mereka itu menanam seperti kurma, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Bersama-sama untuk menutup pelajaran pada hari ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.